Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai, bukan diri saya. Persoalan ketaatan manusia, keimanan manusia, dan ketakwaan manusia hanya Allah yang bisa memahami, yang mengetahuinya. Sedangkan kita ini dinilai oleh manusia lain tuh pada sisi amal soleh. Mungkin kalau saya memimpin ini banyak ngurusin orang-orang miskin, ngurusin anak-anak yatim, bangunin rumah orang-orang miskin, ngurusin orang yang sakit, dijemput ke rumahnya pakai ambulan, dianterin ke rumah sakit, dianterin lagi ke rumahnya, membuka seluruh ruang kelas di rumah sakit, di 11 rumah sakit. Kalau kelas 3 penuh, Anda masuk ke kelas 2. Kalau kelas 2 penuh, masuk ke kelas 1. Biarkan pemerintah bertanggung jawab. Membayar klaim operasi jantung masyarakat sampai 400 juta satu orang. Ngurus kemoterapi, ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, sampai saya kasih 1,5 juta sampai 2 juta yang menyerahkan jangan dipasung. Bagi saya itu jauh lebih bermakna dalam hidup ini dibanding kita berkutat, berdebat, kemudian mengklaim diri kita menjadi orang saleh, tapi tidak bisa mengelola anggaran dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik. Anda masih mau meragukan keislaman Kang Deddy Mulyadi dengan pernyataan di awal itu? Begitu paham beliau terhadap Islam, keimanan, ketakwaan. Tak ada manusia yang mampu menakar keimanan dan ketakwaan seorang. Penilaiannya bukan kuasa manusia, yang mampu menilai hanya Allah. Siapa di sini yang berani menilai, bisa menilai keimanan manusia yang lain? Coba acungkan tangan. Nggak bakalan ada. Kalau ada itu pura-pura itu. Kalau ada berarti itu bohong. Bohong. Keimanan dan ketakwaan itu bukan kuasa manusia, bukan wilayah manusia, wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kemudian menjamin seorang ustadz misal imannya lebih tebal daripada seorang tukang beca, seorang tukang gojek dan lain sebagainya. Tak bisa. Jangan-jangan masih imannya tebal tukang beca, tukang ojek daripada seorang ustadz yang ceramah kemana-mana. Bisa aja itu terjadi, variabelnya sangat banyak. Itu yang pertama, perlu saya katakan. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan tentang ya udah kita mah yang pasti-pasti aja. Itu keren. Membantu orang itu adalah implementasi dari nilai-nilai Islam. Orang kemudian menuduh Kang Deddy ABCD segala macam, lalu Kang Deddy mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Masa Anda mau percaya terhadap tuduhan? Menolak fakta sikap Kang Deddy Mulyadi yang seperti itu kepada masyarakat, belanya seperti apa dan lain sebagainya. Masa mau percaya kepada tuduhan? Ini masyarakat Jawa Barat, kesehatan pikirannya diuji. Pengen tahu juga saya nanti pas waktunya pencoblosan gubernur Jawa Barat, apakah akan masih tergeser oleh isu-isu yang sengaja digemboskan oleh kelompok sebelah, atau masyarakat Jawa Barat sudah bisa lebih sehat di dalam kemudian memakai pikirannya melihat sesuatu, mana yang benar dan mana yang pura-pura benar. Saya harap masyarakat Jawa Barat sih bisa lebih cerdas di dalam melihat ini. Masih ragu dengan Kang Deddy Mulyadi keislamannya. Gelo kalau yang masih ragu tuh. Anda membohongi hati nurani Anda kalau seperti itu. Saya akan tayangkan satu pemuda yang ngamuknya luar biasa kepada seorang ustadz yang sia-sia ngomongnya tuh. Jadi di dalam momentum politik, bila ada ustadz yang ngomongnya kasar begini, itu menjatuhkan marwah dia loh. Orang kemudian boro-boro ingin ikut ya, boro-boro simpati, boro-boro patut layak dijadikan teladan. Tak ada, saudara. Satu kali lagi, kalau mau mendukung ya mendukung aja. Siapa calon gubernur yang Anda dukung? Silakan puji habis-habisan. Silahkan kemudian sodorkan kepada masyarakat dengan berbagai brandingnya yang baik. Tapi kalau Anda menyerang lawan politik Anda dengan sangat brutal, bahkan fitnah kejam dan keji Anda lontarkan, padahal label Anda sebagai seorang ustadz, demi Allah,
jatuh marwah Anda sebagai seorang ustadz. Jangan sampai nama ustadz, nama kiai menjadi rusak gara-gara Anda tuh. Masyarakat itu sudah sangat cerdas sekarang. Udah ente menjatuhkan harga diri ente sendiri. Bila seperti itu caranya. Coba kita akan lihat nih. Berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, siap kurang tenambak. Begitu wayang disinggung, siap ngambek. Muru-dulu saya. Begitu si Dedi menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, siap cari cing wae. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada anda muslim. Kalau anda betul-betul anda muslim, lawan, komen si Dedi. Ya. Ini orang provokasinya kurang ajar kalau kata saya. Ya. Ngomong ngakukan orang Sunda. Ngata ayah nyundana, saudara. Ngomong orang Sunda tapi eueuh nyundana gitu kan. Lamun kudu ngobrol. Ya aing ayeuna rek ngobrol ya. Sahaya tadi Ustadz apa Habib ya tenyaho aingnya. Ya aing rek nanya ka sia ya. Kan we tong uruskeun antara bapak aing tong bapak sia ya. Aing rek nanya ka sia. Ari warga Indonesia teh pertama kali diislamkeun baheula ti zamana Wali Songo salah hiji media ngislamkeun Nusantara teh naon? Naon sok? Pikir ku sia ta? Hah? Wayang lain. Berarti wayang teh naon? Budaya. Ai budaya teh kudu dijaga, kudu dilestarikeun. Ari sia teh urang mana? Ngaku orang Sunda ngalecehkeun ka wayang sia teh. Lamun sia teresep kana budaya nu aya di Nusantara montong aja dok di Tatar Sunda. Bleguk sia teh. Ngomong ka ditu ka dieu. Cenah ngobrolkeun masalah musyrik. Musrak ti kamari aing ngadenge ti cumurna sia jeung rek-rekan sia. Pasti ngobrol musyrik we jeung musyrik. Sok aing rek nanya ka sia jeung rek-rekan sia, ari tingkatan musyrik teh kumaha? Sok aing nanya. Lamun sia teu bisa ngajawab omongan aing, ngaguru deui sia, belajar deui sia geus kolot sia teh. Diajar sing bener atuh, boga guruin. Ti kamari ku aing didenge-denge bahasana naon musyrik wae ari tingkatan musyrik teh nyaho sia teh. Terus emangna bisa ayeuna sia jelema aing jelema. Ya contoh, sia jelema aing jelema ieu. Emangna bisa aing toa sia nu sarua jelema ngahujat ka batur, ngomongkeun batur teh musyrik. Emangna sia teh saha? Hah? Sia teh Gusti Allah gitu. Bleguk sia teh. Aing teh kieu lila belajar di Sunda guys, sanajan aing aya cicing di Palembang ge. Lila aing diajar di Sunda ge. Ngantep fanatik teh siga sia. Sia ngaku orang Sunda, tapi eueuh nyundana sia teh. Aing ngomongna ieu. GD official ngomongna. Mun sia teu narima. Di kamari ngomong cenah musyrik, ngalistakeun agama segala rupa disebutkeun, ngabanding-bandingkeun antara agama jeung budaya, bleguk eta teh. Pertanyaan jelema bleguk nu kitu. Banyak agama dibanding-bandingkan dengan budaya sia teh. Pertanyaan teh sing waras saeutik atuh, ari ngaku urang Sunda mah. Kumaha aing teh jengkel atuh. Aing teh kieu lila cicing di Sunda, mun aya apal diajar di Tatar Sunda teh aing teh lila. Apal aing adab jeung akhlakna urang Sunda teh siga kumaha aing nyaho. Tapi lamun ditempo-tempo ari siga sia anu ngakukeun urang Sunda eueuh nyundana sia teh nuduh ka batur musyrik ka sia saha. Kok bisa-bisa sia dengan gampangna cumur sia ngomong ka batur ari batur teh musyrik. Emangna sia teh saha? Bisa-bisa ngamusyrikeun batur sia teh. Diajar deui tah. Aing ngomong lagi. Aing sanajan budak ngorage nya. Lamun aya kolot tu salah ku aing ditegur sawe kolot eta. Mun hayang hafal. Komo lamun ngalecehkeun ka budaya Sunda. Aing nu negur lagi. Saha wae teh mana? Tepat deui gelarna naon ge. Tepat deui anggota naon ge. Makana cumur teh dijaga.
ulah sagawaya ngagampangkeun pisan ngamusrikeun ka batur teh. Aing cicing di Palembang aing lila di Tatar Sunda mun hayang hafal. Aing cicing di Palembang aing nyaho kumaha budaya jeung adab jeung akhlakna urang Sunda teh siga kumaha nyaho aing. Ulah disangka aing teh nyaho. Aing resep dina budaya Sunda ya aing pake paksi, ya aing pake kikeun. Ya budaya Sunda resep aing. Omong cenah teh nistakeun agama, ari tingkatan nistakeun agama teh siga kumaha sok aing nanya ka sia. Dari sia geus buku tadi nistakeun ka budaya. Ya, nistakeun agama teh nya mun sia yang apal anak yatim kalaparan dicicingkeun bae, tah eta nistakeun agama. Lamun kadua aya jelema gering, teu dibawa atau teu diobatan, tah eta nistakeun agama. Nu katilu aya jelema nu kasusah diantep bae. Ditempokeun hungkul, tah eta nistakeun agama. Sing nyaho sia teh diajar deui geura. Sia geus sekolah tapi jati diri sia sorangan teu bisa ditangan ku sia. Wajar atuh ari urang Sunda nyarekan ka sia. Sanajan sia kolot ge da sia nistakeun budaya. Lamun sia teresep kana budaya Sunda montong cicing di Nusantara sia teh. Ini sia di Nusantara. Montong provokasi-provokasi wae sia teh. Ceramah teh sing adem, ceramah sing ayem. Seetik-seetik provokasi sia teh. Didenge-denge ku aing tiap ceramah provokasi siga paling pang bener wae sia teh. Siga nu paling pang benerna, siga nu paling pang sucina sia teh. Sosokan siga nu pang bogana dunia akhirat sia teh. Enak pisan ngomong cumur sia, ka batur nyebutkeun musyrik. Oke, jelas ya. Itu pemuda mana tuh? Palembang ya, yang pernah lama di Jawa Barat, di Tatar Pasundan. Dia ngomong kayak gitu. Paham masyarakat itu. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kelihatannya baik, mana yang faktanya baik. Beda ya antara baik dan kelihatannya baik. Secara penampilan mungkin kelihatan baik si Kustadi itu tuh. Karena memang paradigma di masyarakat orang yang berpenampilan seperti itu digelari sosial sebagai seorang ustadz. Itu gelar sosial tak ada tuh kuliahnya. Orang mendapatkan jabatan ustadz atau gelar ustadz itu tak ada. Ulama kiai itu gelar sosial. Yang menggelarinya siapa? Masyarakat. Ya, bila ada seorang ustadz yang sudah mencoreng akhlak masyarakat, adab masyarakat, tutur kata, bahkan tebaran fitnah ketika dia ngomong, kita sebagai masyarakat harus mencabut lagi gelar sosialnya. Tak layak itu. Ya iya, kita harus gugat. Masyarakat itu harus menggugat gelar sosial yang telah diberikan kepada orang itu. Ya, mestinya kan orang yang digelari ustadz itu berharap membimbing masyarakat agar selamat di dunia wal akhirah. Selamat matanya, selamat lisannya, selamat tangannya, selamat kakinya. Ente malah memprovokasi kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Disia-siakan oleh masyarakat. Turun, runtuh, hancur, remuk martabat Anda sebagai seorang ustadz yang punya sesungguhnya status sosial lumayan di masyarakat. Gelar sosial terhormat itu ustadz kiai itu gelar sosial terhormat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan merasa Anda yang punya kebenaran. Jangan merasa pandangan Anda itu yang satu-satunya pandangan kebenaran. Jangan merasa Anda sok paling suci, orang lain tidak. Jangan seperti itu. Karena masyarakat bisa menilai satu kali lagi. Mana yang baik dan mana yang kelihatannya baik. Mana yang benar dan mana yang kelihatannya benar atau pula-pula benar. Mana yang ikhlas kepada masyarakat dan mana yang ingin pamrih kepada masyarakat. Tahu, dari gestur tubuh kita sudah bisa membaca. Dari mimik muka kita bisa membaca. Ya, omong-omongannya, tutur katanya juga kemudian kita bisa prediksi. Orang ini
berpotensi lebih akan membuat madarat masyarakat daripada manfaat. Tak ada membimbing masyarakat supaya soleh akhlaknya, adabnya, moralnya. Tak ada saya lihat. Memperbandingkan sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh dibanding-bandingkan. So mau paling lebih hebat, padahal bila kita lacak juga akan lebih hebat acara wayang daripada acara pengajian kalau yang isi ceramahnya ente. Masyarakat tahu itu, bisa menyimpulkan itu, dan bebas ngomong seperti itu. Jangan Anda anti, jangan Anda marah ketika ada masyarakat seperti itu. Kenapa? Karena ente digelari itu oleh masyarakat. Maka karena masyarakat yang menggelarinya, bila Anda membuat codeka kepada masyarakat, wayahna ente digugat oleh masyarakat. Kan itu bisa tuh masyarakat mencopot gelarnya. Karena gelarnya dikasih oleh kita, gelar sosial, bukan gelar akademik. Ya, gelar akademik itu orang harus sekolah dulu. Nah, masyarakat tidak bisa mencopot gelar akademik seseorang, nggak bisa. Kampus yang bisanya. Kalau ustadz, kiai itu gelar sosial, kita yang memberikannya, masyarakat yang memberikannya. Maka bila satu kali lagi seorang ulama kiai membuat codeka, ya kita ambil aja. Gelar sosial itu tak pantas disematkan kepada orang yang codeka kepada masyarakat. Tak mampu membimbing akhlak adab masyarakat menjadi baik, malah menjadi buruk, maka harus dicabut gelar sosialnya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ini adalah ujian kepada warga Jawa Barat di dalam menentukan pilihan. Apakah masih akan tergiring oleh orang-orang seperti ini, atau sudah makin akan cerdas melihat kenyataan dengan tuduhan. Masa kita mau percaya terhadap tuduhan, nggak percaya terhadap kenyataan. Kalau saya sih punya pikiran yang alhamdulillah, insya Allah sehat. Kalau diadukan antara kenyataan dengan tuduhan, ya harus ngambil yang kenyataan dong. Masa kita mau percaya terhadap tuduhan, nggak percaya terhadap kenyataan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.